percaya kalau pemilihan dilakukan secara normal, masyarakat seharusnya akan memilih Ganjar. Tapi masalahnya hidup tidak sesederhana itu. Ganjar selama berbulan-bulan memimpin terus persaingan perebutan suara pemilih. Tapi dengan cepat suara Prabowo meningkat sehingga menyalip suara Ganjar. Menurut saya, salah satu faktor penting yang menyebabkan stagnannya atau menurunnya suara Ganjar adalah PDIP. Tanpa disadari, PDIP mematahkan semangat pendukung Ganjar dan menjadikan Ganjar nampak sebagai bukan pemimpin yang diharapkan Indonesia. Ade Armando membuat para pendukung Ganjar Pranowo kebakaran jenggot. Hal itu lantaran ia menuding Ganjar menaikkan kontrak dengan PDIP kalau jadi presiden, menteri hingga posisi strategis ditentukan oleh partai PDIP. Dalam tweetnya ia menuliskan, "Saya dapat kabar Ganjar sudah menaikkan kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang menjadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah." Tapi ini nggak banyak orang tahu, Pram. Katanya ada dililannya ya? Nah, bocorannya ada kontrak politik. Wah, kontrak politik. Pakai materai nggak? Seneng ya. Ini kebiasaannya Bu Mega bukan? Iya. Dulu dengan Prabowo, Ya. dengan batu tulis, terus juga dengan Jokowi juga ada ya. 2009 kan kalau Prabowo ya. Iya, 2009. Prabowo 2009 betul. dengan Jokowi juga ada. Ya. Tapi kira-kira info yang gue dapet, kontrak politik ini membatasi peran Ganjar dalam 2024, baik menentukan cawapres misalnya, kemudian penyusunan kabinet, kan? Sampai kabinet segala itu sampai diatur. kabinet. Berarti gitu. nanti presiden kalau jadi gimana itu Wah, ya? menarik Nah, ini itu ya. dia. Itu kalau kita baca lebih jauh lagi gitu kan, Jokowi kan ingin berperan lebih banyak nih. Berperan lebih banyak, misalnya Ganjar sebagai jagoannya gitu, sehingga 2024 sampai 2029 kira-kira bisa meneruskan atau mengamankan program-program Jokowi. Tapi dengan adanya kontrak politik itu, gua nggak tahu nih. Jokowi merasa nggak secure dong kalau gitu ya? Bisa jadi. Oh, gitu. Jadi gua nggak tahu nih, karena kontrak politik ini apakah kemudian ini yang membuat Jokowi sebenarnya nggak happy ada di sini. Oh gitu. Menarik. Kira-kira gitu. Isinya apa? Boleh bocorin lagi. Kalau nggak salah ada beberapa poin ya kalau nggak salah ya. Ada 4 yang gue denger ya, ada 4 poin gitu kan. Bocorannya tuh ya. Bocorannya jangan banyak-banyak. Ya. Nanti majalahnya nggak laku. Tapi kira-kira gitu. Tadi yang udah gue sebut adalah menentukan pendamping sama portofolio Kabinet. ya. gitu. Gue udah dapet sih apa-apa yang kira-kira didiskusikan misalnya di pos mana gitu. Tapi nanti ya tunggu tanggal mainnya lah. Tunggu di majalah Tempo edisi kapan ya? Tempo kalau gitu. Menarik. Gitu. Jadi gue kira itu yang bikin hubungan Jokowi dan Mega atau PDIP up and down sejauh ini. Gitu. Tentu kalau kita tarik ke belakang banyak peristiwa-peristiwa. Betul. Hal itu kontan saja memancing reaksi netizen. Salah satunya S. Huda Agatha yang menuliskan, "Memang bedanya petugas partai atau bukan apa-apa? Bukankah semua calon presiden memang diusung oleh partai?" Kemudian Herwin, "Bukannya selama ini semua partai di dunia begitu?" Anak ayam, salah atau benar menjadi tidak penting karena hal ini memang menjadi hal yang biasa. Siapapun presidennya, hayo atuh berpositif ria. Norman Bates, kemungkinan besar berita itu benar. Diperkuat dengan adanya statement dari PDI Perjuangan dan Ibu Mega bahwa Ganjar Pranowo itu adalah petugas partai yang harus selalu nurut kepada perintah. Parahnya, sudah jadi rahasia umum, Ganjar Pranowo adalah capres bonekanya PDIP dan Ibu Mega. Ia memberikan kutipan dari peneliti LSI Denny J.A. bahwa dalam FGD LSI Denny J.A. ada yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo hanyalah capres boneka. Julia Titanaka, "Dulu aku suka mendengarkan logika Ade Armando, tapi makin kesini terkesan selalu menyerang PDIP. Ataukah sebenarnya sedang bekerja sama dengan Gerindra untuk membuat kalah Ganjar? Kalau benar mendukung, kata-kata seperti ini saja sedang mendowngrade Ganjar." Del Bimo, "Iki Pia Armando, lihat saja kader-kader PDIP Perjuangan Ibu Risma, Pak Jokowi, Azwar Anas, Pak Ganjar, Pak Eri Cahyadi itu nyatanya fix benar-benar pandai, pintar, berhasil, serta cintai rakyatnya.
Terus ngomong ini apa maksudnya? Urus partaimu sendiri, bagaimana agar menjadi partai besar. Ferry Surya Sugiarto, wah kalau benar begitu parah dong. Berarti Ganjar hanya boneka, presiden sesungguhnya PDI Perjuangan adalah Megawati. Kita yang memilih Ganjar karena kita percaya dengan kerja Ganjar. Kalau nyatanya cuma boneka, ngapain pilih Ganjar? Situ Murang Patar, itu semua usaha untuk mendiskreditkan Pak Ganjar. Mereka ingin ada kesan bahwa Pak Ganjar benar-benar menjadi boneka. Bahkan hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi selalu diisukan retak. Lucu aja, kita bisa baca serangan itu dari mana. Apa mungkin Pak Jokowi tidak mendukung PDIP? Dia kader. Sebelumnya, suhu politik menjelang pemilihan presiden 2024 semakin hangat. Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada mulanya disebut sebagai petugas partai. Sementara Capres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan pun tidak mau kalah. Relawan Amanat Anies yang diprakarsai oleh Partai Amanat Nasional menyebut Anies sebagai petugas rakyat. Istilah petugas partai kembali muncul dari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang secara resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengumuman penunjukan ini Megawati sampaikan dalam konferensi pers di Istana Batu Tulis Bogor. Ia mengatakan, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun Ganjar sendiri mengaku tidak masalah disebut sebagai petugas partai saat menerima dukungan dari PDIP sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kami bahwa ada kekhawatiran karena kalau kita bicara partai politik, setiap survei, setiap SIGI yang dilakukan menunjukkan persepsi publik terhadap partai politik itu sangat buruk. Bahkan tingkat kepercayaan terendah institusi demokrasi itu partai politik, kemudian DPR. Jadi wajar ada kekhawatiran Ganjar petugas partai tidak akan bisa bersikap independen terhadap rakyat. Wajar kan kekhawatiran itu? Semua yang menjadi kritik masyarakat, semua yang menjadi opini masyarakat dan sikap buat saya adalah wajar. Itulah mana esensi demokrasi. Terminologi petugas partai merupakan realitas yang dihadapi semua kader partai jika ingin menempati jabatan publik, sebab kader harus mendapatkan restu dari ketua partai. Ganjar mengatakan sangat nyaman kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai kalau tidak ada tanda tangan dari ketum partai tidak akan bisa mendapatkan jabatan publik. Mari kita bicara konstitusi, kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau menjadi gubernur yang tanda tangan adalah ketua partai. Ganjar lantas menjelaskan penetapan capres di Indonesia hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan besaran suara yang telah ditentukan undang-undang. Silakan disebut yang sudah ada. Cari partai ini, mencari partai itu, ngelamar sini, ngelamar situ. Partai kan? Dia ditugaskan nggak oleh mereka? Kalau mereka dia tidak ditugaskan, dia bisa dapat itu. Enggak. Dalam sistem partai, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Saya memilih jalan sebagai seorang kader. Menurutnya, seorang kader yang menjadi capres harus mendapatkan restu dari ketua umum partai sesuai konstitusi. Bila tidak mendapatkan dukungan partai, ia memastikan seorang tidak bisa menjadi capres. Sementara, istilah petugas rakyat muncul dari Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia. 2024, Anies Presiden. Insya Allah 2024 Anies Presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat. Manuel Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina, John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengatakan bahwa my loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. Loyalitas saya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai.
Kader PAN ini menegaskan amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies Baswedan dapat menjadi petugas rakyat. Insya Allah 2024 Anies presiden, maka rakyat hanya minta satu hal, apa yang rakyat minta, jadilah petugas rakyat. Anies harus mengutamakan kesetiaan kepada negara. Ia lantas mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah berkata, kesetiaan saya kepada partai berhenti ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai. Inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Ya, tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik.